Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang model regresi dengan variabel independen kualitatif. Cindy Apriliana Sari Agusa Putri, NIM 298. Niken Wahyu Tritania, NIM 288. Muhammad Dafa Ihya Yufyansah NIM 308. Hadib Putriansyah dengan NIM 278. Karakteristik variabel kualitatif. Variabel adalah karakteristik yang membedakan antar objek penelitian atau pengamatan. Variabel-variabel kualitatif tersebut sangat mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi. Begitu pula dalam time series. Data kualitatif seperti krisis ekonomi tahun 1997 sangat berpengaruh terhadap perilaku agen-agen ekonomi. Di dalam regresi kita bisa memasukkan variabel kualitatif tersebut di dalam model regresi. Contoh, benarkah terjadi diskriminasi gender dalam pekerjaan sehingga terjadi adanya perbedaan gaji antara pekerja wanita dan pria? Variabel kualitatif ini mengindikasikan ada tidaknya sebuah atribut. Misal, kita ingin menguji benarkah ada isu gender dalam hal pekerjaan, apakah memang terjadi perbedaan gaji antara karyawan pria dan wanita. Model persamaan regresi dapat ditulis Y I sama dengan beta 0 ditambah beta 1 D ditambah error I, di mana Y sama dengan gaji karyawan tahunan, D sama dengan nilai 1 jika karyawan pria, dan sama dengan 0 jika bukan pria, dalam kurung karyawan wanita. Variabel kualitatif ini kemudian diaktifkan dengan teknik variabel dummy. Selanjutnya adalah regresi dengan satu variabel kualitatif. Yang pertama, regresi variabel kualitatif pada data cross-section atau titik waktu tertentu. Data ini sering ditemui dalam penelitian-penelitian psikologi dan bisnis, namun jarang ditemui dalam penelitian ekonomi. Misal, masa kerja karyawan mempengaruhi gaji, di mana Y1 sama dengan gaji karyawan, X1 sama dengan masa kerja, DI nilai 1 untuk karyawan pria, dan nilai 0 untuk karyawan wanita. Persamaan di atas berisi satu variabel dummy yang mempunyai dua kelas, yaitu pria dan wanita. Yang kedua adalah variabel kualitatif dengan data time series, yaitu variabel yang dicari dengan variabel yang mempengaruhi waktu, seperti mingguan, bulan, atau tahun. Misal, perbedaan waktu terhadap perilaku impor Indonesia sebelum 1997 dan sesudah 1997, di mana YT sama dengan impor, XT sama dengan GDP real, DT nilai 0 untuk sebelum 1997 dan nilai 1 untuk sesudah 1997. Yang selanjutnya yaitu
regresi linier berganda atau multiple analysis regresi. Regresi linier berganda merupakan lanjutan dari regresi linier sederhana. Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara peubah respon atau variable dependent dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor atau variable independen. Lalu, apa sih bedanya regresi linier sederhana dan regresi linier berganda? Sebenarnya hampir sama, hanya saja dalam regresi linier sederhana hanya memiliki satu variabel dependen atau Y dan hanya memiliki satu variabel independen atau X. Sedangkan untuk regresi linier berganda sama-sama memiliki satu variabel dependen Y, namun untuk variabel independen memiliki lebih dari satu, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X. Secara umum, model regresi linier berganda yaitu dengan P parameter, di mana YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I ditambah sampai dengan beta P XPI ditambah error I. Beta 0 merupakan intercept dari model. Beta I merupakan koefisien regresi parsial dari variabel dependen ke I. XPI merupakan variabel independen ke I dengan parameternya. YI merupakan variabel dependen ke I. Dan yang terakhir, error I merupakan residual untuk pengamatan. Yang selanjutnya yaitu variabel dummy. Dummy variabel atau variabel boneka adalah variabel yang digunakan untuk menunjukkan suatu variabel penduga bersifat kualitatif. Variabel ini kemudian dikodekan dengan seperangkat aturan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap variabel bergantung. Misal, kita ingin mengetahui hubungan antara keuntungan perusahaan go public terhadap kenaikan penjualan saham yang dimilikinya. Penjualan saham suatu perusahaan mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Kemungkinan besar, penjualan saham juga akan dipengaruhi oleh situasi ekonomi nasional dan global. Demikian pula, pada kasus hubungan antara tingkat pendapatan dengan besarnya pengeluaran konsumsi akan berbeda-beda antar daerah. Pada daerah A, mungkin budaya konsumsi masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan daerah B. Kondisi ekonomi dan daerah yang berbeda-beda pada contoh di atas dalam analisis regresi dapat dijadikan sebagai variabel dummy. Tujuan variabel dummy adalah untuk lebih menspesifikasikan model dan mengurangi kesalahan estimasi. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. D sama dengan 1 untuk suatu kategori wanita, Batak, Islam, damai, dan sebagainya. D sama dengan 0 untuk kategori yang lain, pria, Jawa, Kristen, perang, dan sebagainya. Variabel dummy digunakan sebagai upaya untuk melihat bagaimana klasifikasi dalam sampel berpengaruh terhadap parameter pendugaan. Pemanfaatan regresi berganda dengan variabel dummy. Tujuan menggunakan regresi berganda dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Contoh,
Data kualitatif misal jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan harus ditransform ke dalam bentuk laki-laki sama dengan 1, perempuan sama dengan 0, atau tingkat pendidikan misal SMA dan sarjana. Maka diubah menjadi SMA sama dengan 0, sarjana sama dengan 1. Skala yang terdiri dari 2 yakni 0 dan 1 disebut kode binary. Sedangkan persamaan model yang terdiri dari variabel dependennya kuantitatif dan variabel independennya skala campuran, kualitatif dan kuantitatif. Maka persamaan tersebut disebut persamaan regresi berganda dummy. Buka EViews Anda. Setelah terbuka, lanjutkan dengan menekan navigasi menu file. Pilih import, klik import from file pada bagian sebelah kanan. Pilih file data yang sudah Anda simpan sebelumnya lalu klik open. Lalu klik finish. Bila Anda yakin bahwa pembacaan default oleh EViews sudah benar, bisa langsung klik finish. Pilih yes atau no, terserah Anda. Apakah Anda ingin menautkan dengan file Excel Anda atau tidak. Setelah itu, klik kanan pada variabel gender. Klik pilih rename pada bagian bawah. Ganti nama variabel gender menjadi dummy gender. Akhiri dengan klik OK. Klik variabel, lalu klik kontrol pada variabel nilai, motivasi, jam belajar, IQ, dan dummy variabel. Lalu klik kanan, lalu tekan open. Setelah itu ask question, lalu tekan OK, dan muncul hasil analisisnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.